Hello everyone, nama saya Idris Agustin, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Nah, dalam pembelajaran filsafat hukum itu ada yang namanya teori hukum pembangunan. Dalam pandangan Mortar, intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Dan menurut Mortar, juga semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Hukum menjadi suatu sarana, bukan alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau disebut juga dengan the living law, dan masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Dalam teori pembangunan ini, masyarakat harus memiliki pembaruan yang teratur dalam membangun negara Indonesia. Menurut Mukhtar Kusuma Atmaja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari itu, yakni sebagai sarana pembangunan masyarakat atau law as a tool of social engineering atau sarana pembangunan. Dengan pokok-pokok pikirannya itu dia mengatakan hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan, dan pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang mutlak. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat atau pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur adalah arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan. Yang kedua, teori hukum progresif. Teori hukum progresif yang dikatakan merupakan hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan. Dengan asumsi dasar hukum adalah untuk manusia, maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Nah, menurut Romley, secara teoritis teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif mendasarkan pada teori hukum yang sama, yaitu sociological jurisprudence dari Roscoe Pound dan pragmatic legalism dari Ignan Ehrlich. Namun, teori hukum progresif diperkuat dengan pengaruh aliran studi hukum kritis atau disebut dengan critical legal studies yang cenderung a priori terhadap segala keadaan dan bersikap anti-fondan nasionalisme. Hukum progresif yang muncul pada tahun sekitar 2002 yang pengagasannya dari Suktijo Raharjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif atau analytical jurisprudence yang diperkaitkan dengan realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegak hukum di Indonesia, terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksud untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Nah, dikaitkan dengan legal realism, hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihat dari tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari pekerjaan umum. Oleh sebab kehadiran hukum itu dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat sama dengan sociological jurisprudence dari Ross Park yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan. Nah, hukum progresif juga dengan teori-teori hukum alam, yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut dengan meta-juridikal. Dengan demikian, hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Ketiga, teori hukum integratif.
Menurut Romi Atmasasmita mengatakan teori hukum integratif terkait erat dengan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai. Pada hakikatnya semua bangunan teoritis memuat dimensi nilai, norma, dan perilaku itu sendiri. Karena rekayasa masyarakat dan biokrasi tidak dapat partial atau setengah-setengah. Ia menambahkan juga setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan kebijakan yang melandaskan sistem norma. Norma logika berupa asas dan kaidah. Tak hanya itu, kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan biokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Dekan FH Universitas Sriwijaya ini menyatakan melihat dari beberapa tantangan bagi upaya penerapan teori hukum integritas, yaitu adalah semakin tergerusnya nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia dan semakin rendahnya pengakuan dan implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Padahal teori hukum integratif ini masyarakatnya rekayasa atau biokrasi dan rekayasa masyarakat Indonesia dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selamat sore Bapak. Sore. Saya Indri dari mahasiswa UIB. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Silakan. Yang pertama itu pertanyaannya, menurut Bapak di Indonesia ini hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? Ya, sebetulnya secara ideal itu hukum adalah untuk manusia. Supaya apa? Supaya interaksi antar manusia secara sosial itu ada pengaturannya, ada sistem yang mengatur, ya, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, tapi dalam prakteknya di Indonesia sekarang itu seringkali justru manusia untuk hukum. Oh gitu. Iya, karena di sini manusia justru menggunakan hukum untuk kepentingannya, gitu. Ya, jadi banyak hal yang aturan-aturan hukum yang dicari lubang-lubangnya, ya, kelemahan-kelemahannya, dan itu digunakan oleh manusia untuk kepentingannya. Baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, apakah Indonesia saat ini perlu perubahan nomos? Nomos itu artinya peraturan dasar, jadi perubahan. Ya, sebetulnya begini, mungkin di dunia ini Indonesia salah satu negara yang punya paling banyak aturan, ya. Dan kita sebetulnya punya yang disebut sumber dari segala hukum di negara ini adalah Undang-Undang Dasar. Nah, dan turunan-turunan daripada Undang-Undang Dasar ada berbagai undang-undang dan peraturan-peraturannya. Nah, persoalannya kalau menurut saya, ya, di Indonesia itu bukan kita kekurangan materi hukumnya, ya, bukan kekurangan peraturannya. Peraturannya lebih dari cukup. Yang penting adalah konsistensi dari pelaksanaan daripada aturan itu. Nah, itulah yang menurut saya perlu bukan hanya ditingkatkan, tapi terus dilakukan secara konsisten, ya. Karena menambah undang-undang itu kadang-kadang justru menjadi membuat peluang-peluang baru untuk terjadinya pelanggaran. Dan sudah terlalu banyak undang-undang yang ada di negara ini yang mengatur segala macam, bahkan terlalu detail kadang-kadang, ya, sehingga akhirnya ditarik untuk kepentingan-kepentingan tertentu, gitu, ya. Padahal undang-undang yang baik sebetulnya tidak usah terlalu detail, tetapi ditaati dengan sepenuhnya oleh semua pihak. Jadi belum perlu, dan bahkan menurut saya pergantian dari undang-undang pokok, apalagi undang-undang dasar itu tidak perlu. Betul, ya.
Ya, mungkin ada amandemen-amandemen ya, dari Undang-Undang Dasar yang diperlukan, tapi tidak Undang-Undang Dasar itu sendiri harus dirubah. Saya rasa itu dari pertanyaan yang kedua ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas Baik, terima pertanyaannya. kasih. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertanyaan pertama yaitu menurut Bapak apa sih tujuan hukum? Adanya tujuan hukum? Oke, menurut saya adanya tujuan hukum adalah ketika kita melakukan suatu tindakan atau suatu kesalahan maupun pelanggaran, hukum itu dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan wewenangnya. Menurut saya pribadi sih itu adalah ketentuan atau kepentingan daripada hukum. Menurut Bapak, ada nggak sih yang harus diperbaruhin hukum di Indonesia ini? Karena ini saya jawab karena hukum bukan dalam konteks saya, jadi saya akan jawab berdasarkan dengan apa yang saya rasakan. Jadi kalau menurut saya mungkin ada beberapa hukum yang harus diperbaharui, antara lain soal mengenai wanita dan eksploitasi anak. Mungkin itu bisa lebih diketatkan lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang penjualan wanita, eksploitasi anak, mempekerjakan anak di bawah umur. Mungkin itu hukumnya bisa lebih diperketat lagi, dan ya kalau bisa dari pemerintah Indonesia membuat hukuman yang seberat-beratnya, jadi orang takut untuk melakukan hal-hal tersebut. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak bagaimana sih hukum itu harus dipahami? Hukum harus dipahami, menurut saya itu harus dipahami dari dasar hati ya, karena orang yang memahami hukum sudah pasti dia tidak akan melakukan sesuatu hal yang menyalahi aturan. Contohnya, ketika saya mengetahui pada saat saya keluar tidak menggunakan helm, saya akan ditangkap. Oh, artinya saya akan terjerat pasal sekian, artinya ada hukumnya. Jadi harus dari diri kita sendiri yang mengetahui dan harus sejak dini menurut saya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Yang pertanyaan pertama yaitu dalam merekonstruksi teori hukum pembangunan, bagaimana menurut Ibu di Indonesia ini dalam pembaruan mengenai perlindungan hak asasi manusia? Dalam pembaruan mengenai perlindungan hak asasi manusia, menurut saya apabila dilihat dari kondisi saat ini mempunyai hubungan timbal balik yang secara selaras, dapat diharapkan bahwa hukum berperan aktif sebagai sarana pembaruan di dalam masyarakat. Teori hukum pembangunan itu berkembang dan diciptakan oleh orang Indonesia, jadi ya semacam dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia secara langsung. Berarti menurut Ibu memang harus ada pembaruan ya? Iya, untuk Indonesia saat ini tetap ada ya? Betul. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Ya. Pancasila adalah segala sumber hukum bagi Indonesia. Menurut Ibu, apakah sumber hukum Indonesia yang sudah diterapkan Indonesia ini sudah benar? Menurut saya keberadaan Pancasila itu sebagai sumber hukum di Indonesia. Jadi dapat diharapkan secara sistematis itu Pancasila itu dapat diterapkan sebagai sumber segala hukum. Maksudnya itu apabila Pancasila dijadikan suatu aliran hukum atau menempatkan Pancasila sebagai puncak dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi untuk saat ini sih menurut saya masih belum dapat diterapkan secara sistematis. Oh, gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ya, masuk. Permisi Bu. Ya, selamat siang. Ya, saya Indri dari mahasiswa UIB. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ibu menjawab dengan menurut pendapat Ibu. Oke. Pertanyaannya itu, bagaimana menurut Ibu hukum yang adil untuk masyarakat? Menurut saya, hukum yang adil untuk di masyarakat itu adalah apapun tingkat sosialnya, mau dia kaya atau miskin, atau dia ada jabatan atau tidak ada jabatan, yang tua, yang muda, itu hukum harus berlaku adil dan sama di hadapan masyarakat. Itu menurut pendapat saya. Lanjut ke pertanyaan kedua Bu, yaitu apa kegunaan hukum adat dalam negara Indonesia menurut pendapat Ibu?
Hukum adat kegunaannya menurut saya itu sebagai sumber ilmu pengetahuan sehingga bisa dikaitkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Hukum adat itu kan sebagai perilaku ya Bu, ya dinilai dari perilaku. Menurut Ibu itu udah benar belum atau ada arti lain lagi hukum adat itu? Kalau menurut saya sih hukum adat begini ya, itu tergantung misalkan kayak kita tinggal di Aceh atau di Sumatera Barat, mereka itu kan masih berlaku hukum adat sampai dengan hari ini ya. Misalkan kayak pasangan sama jenis itu akan dihukum cambuk. Terus pencurian itu akan dihukum cambuk juga. Kayak di Sumatera Barat kan juga seperti itu. Saya rasa sih ya masih oke sih. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak. Selamat sore Bu, permisi. Selamat sore. Saya Indri dari mahasiswa WIB ingin meminta waktu Ibu mau memberikan pertanyaan. Di sini pertanyaannya, menurut Ibu apakah norma hukum dan sistem hukum di Indonesia ini sudah benar? Jawab dengan pertanyaan. Oke. Kalau norma hukum atau aturan sih sudah benar, yaitu ada hukum tertulis, ada hukum pidana, perdata, dan hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat ya. Namun untuk sistem hukum di Indonesia masih kurang memberikan efek jera kepada pelakunya, di mana kadang terbukti dari beberapa pelaku yang sudah bebas masih bisa mengulang lagi perbuatan tersebut. Itu aja. Jadi untuk sistem hukum sih masih kurang memberikan efek jera. Menurut Ibu apa sih Bu contoh untuk efek jerah kepada pelaku pidana ya. atau apa gitu? Contohnya gini, udah di penjara nih karena mencuri ataupun koruptor, tiba-tiba setelah keluar, melalui proses di penjara, setelah keluar ngulang lagi. Nah itu kan berarti belum ada efek jera. Lalu kayak yang simple aja, kayak misalkan ditilang nih. Misalkan ditilang kan udah kita ke pengadilan, udah ini nanti diulang lagi itulah salah satu contoh kecilnya. Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana pandangan keadilan terhadap hukum modern saat ini menurut pendapat Ibu? Oke, mengenai pandangan terhadap hukum modern saat ini, yaitu menurut saya sih masih kurang, karena masih pandang bulu ya, dimana yang berkuasa kadang masih bisa menghilangkan jejak dan sebagainya. Jadi hal yang mendasar adalah perbaikan struktur, di mana aparatur hukumnya yang harus diperbaiki moralitasnya dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggung jawab secara moral dan bukan justru jabatan penegak hukum sebagai lahan empuk untuk memupuk kekayaan diri sendiri. Baik Bu, cukup. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Jika kita lihat dari perkembangan teori hukum Indonesia sampai saat ini, telah menghasilkan apa yang saya sebut ini, tripartite character of social and bureaucratic engineering, yaitu berpanduan sistem norma dinamis, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia. Nah, perpaduan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif diperkuat teori hukum integratif. Panduan ketiga inti teori hukum Indonesia tersebut yaitu pertama, dapat mencegah pengaruh asing dalam proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat, dan kedua, dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan pembentukan hukum baik melalui proses legislasi maupun jurisprudensi. Nah, saya mengambil kesimpulan dari beberapa masyarakat, yaitu Bu Desi dan Bu Jeja, mengatakan bahwa jangan ada lagi keadilan yang hanya memandang jabatan atau orang yang berkuasa yang hanya memiliki keadilan, dan harus ada perbaikan struktur yang moralitas dan komitmen aparat hukum harus diperbaiki. Dan menurut Pak Wid, untuk peraturan dasar di Indonesia ini tidak perlu adanya perubahan karena sudah cukup banyak peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, hanya saja konsisten menjalankan peraturan yang sudah diterapkan harus ditaati oleh masyarakat. Menurut Cindy dan Joe, di Indonesia membutuhkan pembaruan yang
yang dimana Pancasila sudah menjadi sumber hukum, dan namun untuk saat ini Pancasila masih belum bisa diterapkan secara sistematis. Jadi, saya menyimpulkan bahwa jawaban dari masyarakat dan berpandangan ke teori pembangunan dan teori integritas